Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan nikmat iman untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan kelak di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya kami himbau kepada para jamaah yang sudah berada dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kehusuan ibadah kita bersama, dan yang membawa alat komunikasi agar bisa menonaktifkannya terlebih dahulu. Kemudian kepada jamaah yang masih berada di luar agar bisa mempercepat langkahnya sebelum khatib naik di atas mimbar demi keutamaan pahala salat Jumat. Selanjutnya kami akan mengumumkan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu sebesar Rp15.500, isi kotak amal sebesar Rp295.000, donatur tetap sebesar Rp250.000, pengeluaran rutin sebesar Rp250.000, belanja token listrik sebesar Rp203.500, sehingga total saldo per hari ini adalah Rp107.000. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap yang telah membelanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib merangkap imam salat adalah Al-Ustaz Erwin Tunru, dan yang bertindak sebagai muazzin adalah Ustaz Ismail. Demikian penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib, waktu dan tempat kami persilakan.
ورسوله وحبيبه أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث: اختلاف أمتي رحمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Masyarakat muslimin dan jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk segenap kita senantiasa mengembalikan segala bentuk pujian syukur kita atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rahmat yang diberikan kepada kita sampai pada saat ini, alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan untuk menikmati segala fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Di mana nikmat yang saya maksud adalah nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman wal Islam, dan satu yang tak kalah penting adalah nikmat hidup. Betapa banyak saudara kita sampai saat ini masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah, tapi tidak menyadari bahwasanya nikmat kesehatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menggema panggilan lantunan azan hayya sholat, tapi masih banyak saudara kita yang lalu lalang melewati masjid-masjid yang terdengar panggilan azan tersebut. Banyak saudara kita yang diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan, diberikan nikmat hidup, tapi belum sempat melangkahkan kakinya ke tempat yang mubarakah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena mungkin nikmat iman yang dititipkan oleh Allah ini semakin menyusut. Olehnya itu berbahagialah kita sekalian yang masih diberi nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran kepada kita untuk senantiasa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita kembali lagi membuktikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang senantiasa kita laksanakan rangkaian ibadah kita, dan setiap hari, setiap waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima ibadah di sisinya. Kedua, salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi yang teramat kita cintai, kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim mubarak alaihi. Beliau adalah Nabi yang telah diutus Allah Subhanahu
Ta'ala sebagai diutama mengingkari Allah, sebagai nabi penyempurna. Beliau adalah nabi yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran sebagai uswah, sebagai ikutan yang paling baik. Di antara sekian banyak ikutan yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di permukaan bumi ini, satu-satunya ikutan yang diabadikan di dalam Al-Quran hanya beliau. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah adalah ikutan yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, laqad, sungguh telah diberikan. Sungguh pada diri Rasulullah adalah ikutan yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah seakan-akan ketika manusia bersumpah di hadapan manusia, sungguh apa yang aku sampaikan ini demi Allah, demi Rasulullah, ini adalah kebenaran. Seakan-akan apa yang akan kita sampaikan ini supaya orang itu percaya kepada kita apa yang akan kita sampaikan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan kata laqad kana lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala biarpun tidak bersumpah, kita harus wajib, dan wajib hukumnya bahwa kita harus percaya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan kata laqad atau tidak bersumpah, kita wajib hukumnya percaya atas apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan kata laqad, sungguh. Artian kata apa? Artian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang baginda Rasulullah. Sungguh telah, sesungguhnya pada diri Rasulullah adalah ikutan yang paling baik. Artian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan memperhatikan apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah, apa yang telah diwariskan baginda Rasulullah kepada kita sekalian sampai saat ini. Apakah warisan yang telah diberikan Rasulullah ini masih tetap kita jaga amanah itu dengan baik atau tidak? Sehingga betul-betul senantiasa para pendakwah, para mubalik, para ustaz, kiai atau siapalah yang menyampaikan, mungkin setiap saat kita mendengar mubalik menyampaikan, mari kita menyampaikan salam dan salawat kepada kanjeng Nabi Rasulullah. Ketika salam ini kita terima atau kita menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau kalau tidak kita mengucapkan sallu ala nabi, berarti apa yang saya sampaikan tadi, mari kita menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah, adalah kesadaran kita bahwasanya kita cinta kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena teringat satu sabda baginda Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya al-bakhilul ladzi man sukirtu indahu falam yusalli alaihi. Sedikit-sedikit umatku di antara mereka adalah bukan mereka yang memiliki banyak harta, memiliki kendaraan yang mewah, rumah yang megah, memiliki pangkat jabatan yang tinggi, kemudian malas bersedekah. Tetapi yang dimaksud
yaumul akhirat. Tapi bukan itu kan yang Nabi inginkan. Di samping apa yang saya sampaikan tadi, orang yang melingkirkan yang dimaksud Nabi adalah yang mendengar namanya Nabi disebut kemudian tidak bersalawat kepadanya. Terkadang kita anggap untuk menyebut salawat, menyampaikan, melantunkan salawat, padahal apa yang kita sampaikan, salawat sallu ala Nabi, apa yang kurang pada kita? Tidak ada. Tapi kita lagi merawat untuk menyampaikan sallu ala Nabi. Padahal siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali akan diganti 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kita dapat di dunia atau kita dapat di akhirat. Yang jelas apa yang disampaikan Nabi, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi bi asra marrat. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya 10 kebaikan. Satu-satunya pekerjaan di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dan para malaikatnya dulu yang mengerjakan ini. Allah dan para malaikatnya dulu bersalawat, lalu diperintahkan kepada seluruh manusia, terus umat Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Berarti Allah bersumpah, Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kita yang mengaku umat baginda Rasulullah, yang mengaku cinta kepada kanjeng Nabi, tapi malas bersalawat kepada Nabi. Mengaku cinta kepada Rasulullah, setiap mendapati Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi, seakan-akan disinilah terbukti perbedaan antara umat beragama yang namanya umat Islam. Ada yang melaksanakan maulid Nabi memperingati hari kelahiran Nabi, ada yang tidak melaksanakan, tidak memperingati hari kelahiran Nabi. Niat apa itu maudu, niat apa itu maudu, sehingga ada pendapat mengatakan maulid yang dikerjakan sekarang itu adalah bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Betul apa yang disampaikan tidak ada pada zaman Nabi, apa yang maudu. Tapi karena eroki angan lebak pelajaran, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari apa yang disampaikan orang tua dulu kita, dengan mengambil simbol baku maudu, dengan mengambil simbol telur yang diwarnai, dengan mengambil simbol kadokan tino, nasinya nasi setengah matang atau kanrek matang, mengambil simbol bunga-bunga, mengambil simbol baku maudu. Ini semua adalah simbol pelajaran kepada kita, karena dulu masih kurang ustaz, masih kurang orang yang pintar yang mampu menyampaikan karena agama. Sehingga apa yang kita laksanakan sekarang dengan menggunakan baku atau baku maudu itu adalah sekarang agama. Bahwasanya orang yang sampai pada saat itu kepada ulama atau orang pintar, dijelaskan oleh orang pintar ini anggapan abang maudu, anggapan 5 singkuluna, 7 singkuluna, semua ini adalah pelajaran kepada kita. Bahwasanya engkau yang tidak sempat datang ke sini, sampaikan kepada saudaramu yang tidak sempat datang ke sini. Anggapan jemaah dari singkuluna itu menandakan bahwasanya yang namanya agama Islam itu ada 5 perkara. Agama Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, rukun dan ibadah Islam 5. Kenapa 6 seluruhnya rukun iman? Kenapa 7 sifat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus kita perbaiki. Kenapa memakai sifat telur? Orang tua dulu kita menginginkan bahwasanya kita ini diinginkan untuk bersifat telur, bukan untuk menjadi telur, tapi bersifat seperti telur. Apa itu telur sifatnya? Sifat telur itu tidak pernah bohong. Sifat telur tidak pernah berbohong. Telur ayam diarangi oleh bebek, niat pogi sayang kiti anda berjalan punah bohong dengan akhir kiti pasti akhir jalan.
tinggi, ada yang terlahir kurang tinggi, ada yang gagah, ada yang cantik, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang putih, ada yang hitam. Ini semua adalah perbedaan, dan perbedaan ini akan terjadi hingga akhir zaman. Makanya perbedaan ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaklumkan kepada kita. Jangan merasa diri kita yang paling benar. Siapa yang merasa dirinya paling benar, maka sungguh dialah yang paling tidak benar. Coba kita kembali pada hakikat penciptaan manusia. Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan pada saat itu. Singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam diciptakan di dalam surga. Semua penghuni surga pada saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam. Alhasil apa yang terjadi? Semua penghuni surga pada saat itu sujud kepada Nabi Adam. Ilah siapa? Ilah iblis. Iblis pada saat itu bukan iblis namanya, tapi Azazil, jenderal daripada malaikat, pemimpin dari semua malaikat. Tapi satu kesalahan, merasa dirinya paling benar, ana khairun minhu. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, kata-katanya, aku lebih baik daripada Adam. Sehingga alhasil apa yang terjadi? Dilaknat Nabi Adam, dilaknat iblis, dilaknat Azazil pada saat itu, dan diganti namanya menjadi iblis, laknatullah. Kita yang namanya manusia tercipta, dilahirkan di luar surga, ingin masuk ke dalam surga, saling menyalahkan, menganggap diri yang paling benar. Jangan mimpi. Makanya kita sebagai makhluk sosial ini kembali lagi diberikan perbedaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaklumkan kepada kita. Harus menerima apa yang diyakini seseorang. Yang jelas akidah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kenapa? Kita terlahir di permukaan bumi ini, terlahir dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung kita pun ada lima bilang dua kalimat syahadat. Misalnya di Arab diperdengarkan dua kalimat syahadat. Diislamkan kita, disuruh membaca dua kalimat syahadat. Ingin dinikahkan kita, dibacakan, disuruh membaca dua kalimat syahadat. Bahkan sampai di akhir hayat kita, senantiasa kita dituntut untuk membaca dua kalimat syahadat. Sehingga betul-betul apa yang diinginkan oleh orang tua dulu kita dengan simbol-simbol, dengan menggunakan telur, bunga-bunga dan apa dan sebagainya, agar kita mampu melahirkan sifat-sifat Muhammad pada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengambil simbol telur bahwasanya kita ingin diinginkan oleh orang tua dulu kita terlahir dengan bibit-bibit Muhammad, dengan ikrar kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi tidak memahami wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Muhammad yang kita saksikan, Muhammad yang pernah lahir di Mekah dan yang wafat di Madinah, bisa dikatakan sampai saat ini tidak usah lagi kita syahadat. Tapi syahadat ini kita ucapkan 9 kali sehari, semalam paling kurang. Tapi apakah ikrar kita ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah betul-betul kita sudah pahami? Sehingga inilah simbol-simbol maulid yang diberikan orang tua dulu kita. Ini harus dipahami, karena emosinya atau sifat-sifat Muhammad tak lahirkan itu. Kenapa menggunakan kata memperingati bukan merayakan? Betulnya karena orang tua dulu kita menginginkan kita ingat bahwasanya engkau harus melahirkan sifat-sifat Muhammad ketika engkau ingin selamat dunia wal akhirat. Rasulullah sudah dijamin selamat dunia wal akhirat, tapi tetap sholat. Rasulullah sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dunia wal akhirat, tapi hubungan kepada sesama manusia pun tetap diperbaiki. Tidak ada jaminan selamat dunia wal akhirat, tapi terkadang kita lupa bagaimana cara menghambakan diri di hadapan Allah. Tidak ada jaminan kita selamat dunia wal akhirat, tapi lupa bagaimana cara memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Sehingga ini yang saya katakan, ketika kita ingin selamat dunia wal akhirat kemudian tidak mampu melahirkan sifat-sifat Muhammad, jangan cuma menganggap kita cinta kepada Rasulullah, tapi tidak melahirkan sifat-sifat Rasulullah pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau bisa bilang pagi sehari semalam
kita senantiasa berdusta, bersaksi palsu di hadapan Allah dan baginda Rasulullah. Sehingga di momen maulid yang mungkin sudah lewat beberapa saat yang lalu ini, beberapa pekan yang lalu ini, saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa melahirkan sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat Muhammad yang ada pada tiap diri manusia, karena sifat Muhammad ini sudah terutus kepada setiap diri manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar bencana dan kabar gembira. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, hanya sedikit yang memahami bahwasanya sifat Muhammad itu sudah dititipkan atau sudah diutus kepada seluruh manusia. Awak sesayang, hanya sedikit manusia yang memahami tentang sifat Muhammad tersebut. Mungkin inilah sedikit yang dapat saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini dapat bermanfaat, terkhusus dari saya pribadi, dan saya akhirnya mengucapkan barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ana bil ayati wasiqil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Nur, Allahumma ya Khaliqan Nur, Allahumma ya Malikan Nur, Allahumma ya Nur fa'ullin Nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil arwah wa sallim ala jasad sayyidina Muhammad fil ajsad wa sallim ala qabr sayyidina Muhammad fil kubra. Allahumma balligh sayyidina Muhammad minna tahiyatan wa salam. Allahumma balligh sayyidina Muhammad minna tahiyatan wa salam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ridwan rabbil alamin wa salamatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa qalil sabiqin. Allahumma al-haq rasulna tiba'ah wa nalban sinaban sinaban. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un 'aliim mujibud da'wati ya qadir hajat. Rabbana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa dzikrullahi akbar wallahu tasma'u ma tasma'un. Aqimish shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بالأذكار